Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Pak. Alhamdulillah sehat ya. Bapak coba absen dulu ya. Alif Abdi. Hadir, Pak. Anissa Safira. Hadir, Pak. Adila. Hadir, Pak. Ka. Siska hadir, Pak. Ninanda. Hadir, Pak. Julia. Ada Julia? Ada, Pak. Novi. Hadir, Pak. Nabila. Hadir, Pak. Nanda. Hadir, Pak. Fazakia. Hadir, Pak. Anissa Nur. Hadir, Pak. Siti Evi. Hadir, Pak. Alda. Hadir, Pak. Septia Andini. Hadir, Pak. Siti Khadijah. Hadir, Pak. Indah. Indah izin, Pak. Gimana? Yang tampil di acara yudisium. Oke, siap. Jadi apa? Kurang tahu deh, Pak. Tapi dia ikut di poster. Oke, pengisi acaranya ya. Agnes Azahra. Hadir, Pak. Afifah. Hadir, Bapak. Rahma. Hadir, Pak. Wisa. Hadir, Pak. Nisa. Nisa ada? Halo Nisa. Belum join kayaknya, Pak. Belum join. Suci. Ada Suci? Ada, Pak. Hadir, Pak. Dia. Hadir, Pak. Devina. Ada Devina? Belum juga, Pak. Belum. Hernanda. Hernanda? Ada? Ada, Pak. Ada. Berikutnya Korea Zil. Korea Zil ada? Ada, Pak. Anissa. Hadir, Bapak. Zara. Hadir, Pak. Baik ya, Bapak save dulu. Itu segera diinfokan ya ke teman-temannya yang belum join untuk segera join. Khawatir nanti ketinggalan materi. Karena kita hari ini akan sangat detail sekali ya. Kita akan detail sekali dalam menjelaskan setiap tahapan-tahapan yang seperti Bapak janjikan minggu lalu ya. Kita akan menjelaskan secara detail tahapan yang 4 STMD, yang realnya ya. Kalau tugas kalian yang 6, 7, sampai 8 itu kan hanya substansinya aja.
nanti produk akhirnya video kan, video integrasi. Tapi untuk keilmuan tetap Bapak akan menyampaikan tahapan secara detailnya seperti apa dalam proses melakukan tahapan real di masing-masing, yang seleksi, yang strukturisasi, karakterisasi, dan reduksi. Dan mungkin juga mudah-mudahan waktunya sempat bahas juga yang ke tipe Bukharinya ya. Ini mohon maaf sebelumnya suara Bapak agak serak karena kebanyakan konser. Mudah-mudahan masih terdengar jelas ya. Kedengaran jelas enggak sih? Terdengar, Pak. Terdengar jelas, Pak. Ya nggak apa-apa, serak-serak sember ya. Serak-serak sember karena memang kebanyakan konser ya, alhamdulillah lah seperti ini. Nanti ada solusi nggak mau minum apa gitu biar seraknya hilang? Jahe Pak, jahe. Apa? Jahe sama jeruk nipis Pak. Jahe sama jeruk nipis. Bapak kalau di rumah pakai itu, pakai asam. Asam apa itu? Nanti ya biasanya pakai ekstrak asam. Tapi bisa nanti pakai jeruk nipis, pakai jahe juga ya. Makasih ya. Baik, kita mulai dari Bapak akan menampilkan tahapan 4 STMD-nya. Di sini sudah muncul atau belum? Sudah. Ya? Halo? Sudah. Baik, di 4 STMD yang kemarin kalian lakukan kan diseleksi hanya mencari buku, ya kan? Menentukan materi, mencari buku teks, lalu membuat peta konsep, ya kan? Lalu diintegrasikan, lalu nanti dibuatkan produk, deskripsi materinya, yang akhirnya nanti menjadi video, gitu kan? Ya, kalau sampai sini paham? Kita pelan-pelan ya. Paham sampai sini? Nah, sekarang Bapak akan menjelaskan di setiap tahapan di sini ya. Misalkan yang dari menentukan buku teks standar isi, pengembangan indikator, melakukan integrasi, dan lain sebagainya. Nah, di sini Bapak coba share produk skripsi dari mahasiswa bimbingan Bapak ya. Karena kebetulan memang Bapak dari Prodi Pendidikan Kimia, dan produknya juga sudah jadi, sudah dibimbing oleh 2 dosen pembimbing, lalu sudah divalidasi oleh para expert, para profesor. Ada Profesor Nazarudin Umar, ada Profesor Kamaluddin Paki, dan profesor-profesor lainnya juga ya. Artinya apa? Integrasinya itu sudah bisa dipertanggungjawabkan. Dan belum lagi sudah disidangkan juga skripsinya di depan penguji dan alhamdulillah sudah dinyatakan lulus. Sehingga nanti yang akan Bapak share ini adalah produk-produk yang katakanlah memang sudah bisa dipastikan, mudah-mudahan di setiap tahapannya nggak ada kesalahan ya. Ini bisa buat pedoman kalian, nanti silakan yang tertarik skripsi diintegrasi bisa memanfaatkan ini. Gitu ya. Sekarang Bapak izin dulu akan menampilkan yang dari mana dulu nih? Kita coba yang dari mana enaknya ya? Instrumen. Sebentar nih Bapak lagi cek dulu nih. Kita akan melihat ya. Nah, ini udah muncul belum? Belum, Pak. Belum muncul.
Sudah muncul belum? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya? Baik. Kita mulai dari tahapan yang pertama ya. Ini produk skripsinya mahasiswa nih. Nah, kita langsung ke hasilnya ya. Di tahap seleksi. Tahap seleksi itu kan kalian yang diminta untuk mencari buku teks kan? Ya. Kalian diminta untuk mencari buku teks. Tapi yang Bapak minta berapa kemarin? 3. Ya, Pak. Nah, 3 ya. Nah, ternyata di sini mahasiswa bimbingan Bapak tidak 3 dia. Dia pakai berapa nih? 1, ada Petrucci, Prasetyan 2, Sastro 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada buku Bapak juga nih. Tuh, pakai buku Bapak ya. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, lu tuh kan. Jadi sebetulnya kalau idealnya kan sebetulnya minimal 3 ya yang Bapak kasih ke kalian. Tapi ketika sudah masuk ke ranah skripsi ternyata mahasiswa Bapak ini menggunakan 19 referensi. Lalu pertanyaannya, Pak, kenapa sih Pak bisa banyak kayak gitu? Bahkan kalau di bimbingan lain ada yang 5, ada yang 10, ada yang bahkan 30, ada yang sampai 50 referensinya. Dan referensi itu boleh dari mana saja. Mau dari buku boleh, mau dari jurnal internasional boleh, mau yang Scopus boleh, mau yang tidak terindeks juga boleh, mau yang dari jurnal nasional boleh, yang terindeks tinta juga boleh, mau dari sumber manapun silakan. Ya, kenapa? Karena memang materi integrasi ini sulit. Maka kita perlu banyak referensi. Bahkan kalian mewawancarai katakanlah ke ustadz, ke ustazah, ke Pak Yai gitu kan, untuk menanyakan hal yang seperti ini itu boleh. Bisa dimasukkan ke dalam referensi. Karena kebetulan mahasiswa Bapak ini membutuhkannya ternyata total keseluruhan hampir ya 19 lah ya, 19-20-an. Ya ini buku yang digunakan. Seperti itu. Lalu kemudian kalian kan ada tugas apa itu yang mendefinisikan konsep ya? Itu tugas berapa tuh? Yang mendefinisikan konsep. 5, Pak. Tugas 5. Tugas 5. Tugas 5. Coba ini Bapak bantu share. Nah, ini sudah muncul belum? Sudah muncul belum? Sudah? Halo? Sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Nah, ini kan definisi konsep kan? Ya kan, yang Bapak minta ya. Tapi Pak, ini kok banyak? Ini memang skripsi, jadi memang detailnya lebih ya. Kalau kalian kan hanya Bapak minta untuk mencari definisi konsep saja. Nah, ada definisi yang kita ambil dari buku A. Definisi unsur misalkan. Ini misalkan materinya tentang kimia unsur, kebetulan ya, karena memang di prodi kimia. Nanti di prodi fisika, nanti beda lagi. Di prodi biologi, beda lagi. Di prodi PGMI, beda lagi. Mengikuti nanti prodinya apa yang akan diintegrasikan. Ya, yang terkait tentang keislaman. Lalu unsur logam nanti ambil referensinya dari siapa. Logam alkali dari bukunya siapa. Dan seterusnya, seperti itu ya. Ini contoh saja. Bapak kembali lagi ke yang tadi. Nah, ini sudah muncul lagi. Sudah, Pak. Nah, dari sekian banyak buku yang kalian gunakan ini, ketika mendefinisikan konsep yang pertama, pakai bukunya si A, Petrucci misalkan, ketika mendefinisikan yang kedua, menggunakan bukunya Suyanta, misalkan ketika mendefinisikan konsep ketiga Talha, maka nanti kalian telusuri. Ditelusuri dari semua referensi itu mana yang paling banyak kalian pakai untuk mencari definisi. Paham sampai sini? Nah, ketika kalian sudah mengetahui, oh ternyata Pak, yang paling banyak saya pakai untuk mencari definisi konsep itu adalah bukunya
Suyanta. Nah, di sini nih. Ternyata dari 19 buku, ya kan, yang dijadikan referensi dari sekian sumber lah. Ternyata banyak diambil dari bukunya Suyanta. Maka buku Suyanta ini dijadikan sebagai buku utama. Nih. Ini jadi referensi utama. Utama itu kenapa? Karena kita banyak mengambil definisi dari bukunya Suyanta. Lalu bagaimana Pak dengan yang lain? Yang lain masuknya berarti ke buku pendukung atau sumber referensi lainnya yang mendukung. Referensi pendukung lah bahasanya. Gitu ya. Jadi kalian sederhana kemarin hanya 3 buku, ternyata fakta di lapangannya enggak seperti itu. Fakta di lapangannya mengikuti kebutuhan terkait masing-masing konsepnya. Gitu ya. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Kita lanjut? Lanjut ya. Baik. Sekarang kita masuk ke standar isi pada kurikulum tentang pengembangan indikator juga tadi itu di tempat STMD. Kita tentukan dari materi-materi, konsep-konsep tadi, memunculkan materi apa kemungkinannya. Dari konsep-konsep yang kalian kemarin sudah lihat integrasinya, ya kan? Sudah dicari Al-Qur'annya, konsep A, ayatnya yang ini Pak, ya kan, tentang atom, azalzalah, ayat berapa kemarin? Masih ingat tidak? Ayo. Ayat 7 dan ada ayat berapa? Ini baru kemarin loh, masa lupa? Yang famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Ayat berapa? Az-Zalzalah ayat 7 dan 8, Pak. 7 dan 8. Jangan lupa ya. Ini baru pertemuan kemarin, pertemuan 12. Nih kita masuk pertemuan 13 ya. Nah, dari sana kan kalian tuh sudah mendapatkan Al-Qur'annya, ya kan? Sudah mendapatkan hadisnya, sudah mendapatkan sejarah kebudayaan Islamnya dari mana, sudah mendapatkan fikihnya, sudah mendapatkan akidah akhlaknya, sudah mendapatkan tasawufnya, sudah mendapatkan ayat kauniyah fenomena tentang semesta dan lain sebagainya gitu kan? Itu yang berpedoman pada Kementerian Agama, dilihat tasawufnya juga. Lalu kalian rangkai sedemikian rupa, kalian nanti mulainya mau dari mana berdasarkan integrasi tersebut. Nanti muncul judul yang keren-keren yang luar biasa seperti Bapak minta ya kan? Yang kemarin apa tuh judul yang terbaru tuh? Atom versus zarah gitu ya. Atom versus zarah, di bawahnya itu dikasih keterangan mengungkap misteri kata zarah dalam Al-Qur'an. Nah, itu kan judulnya luar biasa. Dari sana. Nah, dari sana kita nih memunculkan indikator yang mau dicapai itu sebetulnya apa? Kalian sudah belajar mata kuliah perencanaan pembelajaran, sudah dapat belum? Sudah, Pak. Sudah. Nah, di mata kuliah perencanaan pembelajaran itu kan diajarkan cara membuat indikator kan? Mulai dari protap, prosem, dan seterusnya nanti indikator yang mau kalian capai. Pak, saya mau ngajar fisika, Pak, saya mau ngajar kimia, Pak, saya mau ngajar biologi, Pak, saya mau ngajar IPA. Nanti materinya apa, capaiannya apa. Itu kan indikator kalian yang buat. Mau masuk kepada tahap level C1 kah? C2 kah? C3 kah? Lihat taksonomi belum? C4, 5, 6? Atau mungkin ke ranah afektif? Atau mungkin ke ranah psikomotorik? Itu kan kita yang menentukan. Ya kan? Kita buatkan itu indikatornya. Kalian bebas membuat indikator itu. Itu masing-masing guru yang membuat. Kalau di perguruan tinggi ini bahasanya CLO. Ya. Course Learning Outcome. Artinya apa? Hasil belajar output yang mau dicapai dari proses perkuliahan. Kalau di SMA berarti indikator bahasanya. Ya.
Indikator. Nah, dari indikator itu kalau di mata kuliah perencanaan itu kan nanti disebar tuh. Disebar berdasarkan minggu efektif kalian mengajar selama 1 semester. Nanti disebar kira-kira masing-masing indikator itu cocoknya di pertemuan 1 yang mana, di pertemuan kedua yang mana, pertemuan ketiga yang mana. Kan ada masing-masing jumlah pertemuan kan? Ya. Nanti dilihat. Nah, di sana ada matriksnya tuh, ketahuan. Gitu, seperti itu. Makanya tujuannya apa, Pak? Dibuatkan seperti itu. Tujuannya agar indikator-indikator yang mau kalian capai itu sesuai target. Kayak kita nih perkuliahan dari kontrak kuliah, udah sepakat mengatakan bahwa Pak Buhori, kita sepakat mau 16 pertemuan maksimal. Di pertemuan ke-1 kita udah sesuai ya kontrak kuliahnya ya. 2, 3, 4 terus sampai 16. Maka semua pertemuan itu wajib dilaksanakan. Ya, jadi wajib dilaksanakan. Tujuannya apa? Untuk mencapai semua indikator yang mau kita capai. Paham sampai sini? Ini nih capaiannya nih. Nah, dari sini. Setelah itu lihat dianalisis konsepnya. Pertanyaannya, Pak, kenapa sih Pak konsepnya itu harus dianalisis? Misalkan ya, kita cek coba di sini ke analisis konsep. Ayo coba perhatikan udah muncul belum ini? Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Lihat Sudah, Pak. analisis konsep, coba perhatikan. Perhatikan di analisis konsepnya. Pak, kenapa Pak kita butuh analisis konsep? Bahkan tidak hanya definisi, jenis konsepnya masuk ke yang mana. Lihat di atribut kritis variabel. Bahkan kita mencari posisinya. Posisinya artinya super itu di atas, koordinat itu selevel, sub itu di bawah. Artinya apa? Kalau semacam perkuliahan itu ada semacam prasyarat lah. Ya, ada prasyarat tertentu sebelum kalian masuk mata kuliah yang mau diajarkan. Nah ya, kali ini yang selevel, yang ini yang ada di bawahnya. Sama kayak misalkan konsep. Ketika kalian mau mengajarkan konsep apa misalkan, maunya apa? Tentang ikatan kimia lah. Ya, kan ikatan kimia waktu kalian SMA itu kan ada ikatan kovalen, ada ikatan ion, kovalen koordinasi, ada ikatan logam. Ingat sampai sana? Gitu ya? Halo? Iya, Pak. Nah, yang tertinggi konsep yang ikatan kimia itu adanya super. Adanya di super nih. Itu dia paling tinggi. Kalau yang koordinat itu isinya apa? Isinya berarti ion, kovalen, sama logam. Kovalen koordinasi dan logam. Karena selevel mereka sama-sama jenis ikatan. Lalu subordinat apa Pak yang ada di bawahnya? Lihat. Misalkan di kovalen, kalau kita tarik ke bawah lagi ada kovalen polar, ada kovalen non-polar. Maka kovalen polar dan kovalen non-polar itu adanya di subordinat. Seperti itu. Nanti dilihat contohnya, mana non-contohnya. Lalu muncul pertanyaan, Pak, kenapa sih Pak harus ada analisis konsep, Pak? Ini kan merepotkan, ya kan pusing kan kalau lihat kayak gini kan? Ya pusing nggak lihatnya? Kenapa Pak harus dianalisis? Karena buku-buku yang beredar di seluruh Indonesia yang diberikan ke sekolah-sekolah ya, khusus untuk SMA ternyata banyak miskonsepsi. Bapak pernah mengampu mata kuliah Kapita Selecta, ya, dianalisis semua buku. Bapak nggak perlu menyebutkan lah ya penerbit-penerbitnya. Yang jelas seluruh penerbit yang ada di Indonesia yang menerbitkan buku-buku pedoman SMA, ya mungkin SD, SMP, bahkan sampai SMA, ternyata banyak miskonsepsi. Miskonsepsi itu apa, Pak? Banyak konsep yang salah diajarkan. Artinya menyesatkan dan ini bahaya. Makanya Bapak selalu menyampaikan ke mahasiswa, ketika kalian mengajar di SMA, jangan pakai buku SMA. Lalu Pak, ya minimal pakai buku universitas. Kenapa harus buku universitas? Kalau buku universitas itu insya Allah nggak ada miskonsepsi, sudah aman.
Misal mau ngajar kimia, jangan pakai buku kimia SMA. Minimal yang kalian pegang itu Raymond Chang. Kimia Universitas, ya ada jilid 1, ada jilid 2. Atau mungkin Petrucci, atau mungkin Kinan, Sukri, pakai di sana. Mungkin bukunya Pak Bukhari, ya. Kalau pakai buku kimia universitas, insya Allah nggak ada miskonsepsi. Ini kenapa kita lakukan ini ya? Tujuannya ya memang untuk menentukan dan memastikan itu agar konsep-konsep yang kita sampaikan tidak salah ke mereka. Karena nanti kasihan ya kan? Sebelum diintegrasikan, kadang kita mau belajar konsepnya aja udah pusing. Kalian belajar kimia udah pusing tuh kadang-kadang waktu SMA, marah-marah sama gurunya. Belajar fisika, dosa gurunya nggak datang malah seneng, ya kan? Ayo ketahuan nih Anissa, Zara, Afifah ya. Coba waktu SMA ingat tidak kalau misalkan ada mata pelajaran yang kita nggak suka gurunya, lalu gurunya itu nggak hadir, bagaimana perasaan kita? Ya kan? Dulu waktu SMA. Bahkan kadang-kadang sampai ada yang doain, ya Allah mudah-mudahan Bapak Fulan nggak datang. Ya suci ya, mudah-mudahan Ibu Fulana nggak datang. Itu kenapa? Karena killer guru-gurunya. Dan kita nggak senang sama mata pelajarannya. Itu dulu. Ya, tapi sekarang udah kembali ke jalan yang lurus nih, mahasiswa. Karena kalau di universitas, kalau misalkan sifat kalian masih seperti SMA, itu bahaya. Bahayanya kenapa? Kalau kita di SMA itu, kan guru-guru itu kita itu Masya Allah ya, mau ngajak belajarnya itu harus dirayu dulu, ya kan? Nilainya harus betul-betul bagus, jangan sampai di bawah KKM. Kita berupaya sedemikian rupa, tapi kalau di kuliah, kalian nggak lulus, ya udah nggak lulus. Ngulangnya yang ngulang tahun depan. Nggak lulus, yang ngulang lagi tahun depan. Nggak lulus, yang ngulang lagi tahun depan. Dikasih batasan 6,5 tahun atau 7 tahun, DO. Ya kan? Nah, karena mengulangnya ini, karena ada DO-nya ini, maka sifat kalian harus berubah. Yang dulu SMA guru nggak datang senang, maka ketika masuk kuliah, dosen nggak hadir, ditagih dosennya. Pak, pertemuan 13 sekarang, Pak. Bapak belum menyampaikan. Nah, harus ditegur. Kalau ada dosen-dosen yang seperti itu harus ditegur. Karena itu hak kalian. Ya? Paham sampai sini? Paham, Pak. Seperti itu. Ini sudah taubat semuanya ya. Jangan sampai nanti kembali SMA, kalian seneng nggak ada gurunya. Kalau sudah masuk ke level universitas, nggak ada dosennya, nggak boleh nggak senang. Suci ya? Suci? Ingat, lalu bagaimana Pak? Saya nggak suka kimia Pak. Pak saya nggak suka fisika. Pak saya nggak suka biologi. Pak saya nggak suka apalagi misalkan. IPA. Pak saya nggak suka IPS. Atau mata pelajaran lain atau mata kuliah lain lah. Bagaimana Pak caranya Pak supaya ilmu tuh bisa cepat masuk gitu. Atau ya paling tidak saya tuh nggak ngerasa beban Pak. Bahkan ada juga yang ngerasa salah jurusan gitu kan. Caranya apa? Yang pertama itu kalian tuh harus cintai dosennya dulu. Seneng dulu sama dosennya. Suci lihat Pak Bukhari, harus seneng dulu. Adila lihat Pak Bukhari, harus seneng dulu. Agnes, Zara, Rama, Afifah lihat Pak Bukhari, harus seneng dulu. Makanya kita harus ta'arufan, ya kan? Di awal kontrak kuliah, kita perkenalan. Bapak memperkenalkan diri Bapak. Lalu Bapak tanya kalian satu persatu, tujuannya apa? Untuk saling mengenal. Agar ketika saling kenal mengenal itu, nanti ketika kita sudah merasa senang, bahagia, cinta, ya kan? Maka ilmu tuh jadi mudah masuknya, cepat masuknya. Bisa kita terima. Di sini yang cowok, ada siapa di sini cowok nih? Ada Alif Abdi. Alif Abdi?
Halo, Alif Abdi. Ya Pak. Nah, Alif Abdi coba nih. Alif Abdi misalkan jatuh cinta nih sama wanita fulanah lah misalkan. Alif Abdi udah capek kerja, udah lelah lah, katakanlah misalkan kerja dari jam 7 sampai maghrib. Tiba-tiba fulanah ini minta dijemput malam-malam, jauh lagi. Udah malam, udah jauh. Perjalanan sampai 3 jam. Wah, coba. Tapi karena cinta Alif Abdi kira-kira ketika menjemput ngebeban nggak kira-kira? Ya Pak, pasti. Hah? Kok beban kan cinta? Oh. Alif Abdi ceritanya lagi jatuh cinta sama Fulana. Padahal udah lelah banget, udah capek banget, tiba-tiba Fulana minta dijemput. Kira-kira Alif Abdi mau jemput tidak? Jemputlah Pak. Nah, itu ya. Coba bayangkan, sudah capek, sudah lelah, kurang istirahat. Tapi karena kita cinta, kita paksakan itu. Sama belajar juga demikian. Kalau kalian sudah senang sama dosennya, mau kalian udah lelah, ngantuk, mata nggak kuat melek, misalkan ya udah capek, banyak tugas. Maka tugas-tugas itu nggak jadi beban. Belajar itu nggak jadi beban. Paham sampai sini? Jadi ingat apa yang pertama, pandangan pertamanya ya. Pandangan pertamanya. Jadi kalian tuh harus jatuh cinta dulu. Berikutnya Bapak kembali lagi ya, kita kembali ke laptop. Nah, ini udah muncul belum? Sudah, Pak. Udah. Nah, ini tadi analisis konsep ya. Jadi nanti kalian jangan pakai buku SMA. Boleh silakan kalau sekedar berpedoman, tapi kalau untuk konsep-konsepnya harus tetap ya pakai yang buku universitas karena itu yang paling aman. Berikutnya kita melakukan integrasi yang kemarin tuh. Al-Quran, hadis, ayat kauniyah, fikih, tauhid, sejarah kebudayaan Islam, akidah akhlak, tasawuf. Atau mungkin kalau Bapak coba analisis jurnal-jurnal internasional ya, yang ada di Iran, yang ada di Palestina, yang ada di atau mungkin di Amerika, yang di Inggris, yang di mana lagi, yang di Jerman, yang di Malaysia, yang di Brunei. Itu kan Bapak sampaikan juga integrasi-integrasi mereka itu. Dan ternyata tidak hanya Quran, hadis, fenomena, fikih, tauhid, sejarah, akhlak, dan tasawuf aja. Ternyata integrasi itu banyak sekali. Kalau coba dieksplor semuanya. Tapi Bapak di mata kuliah ini cukup kalian mengintegrasikan di konsep-konsep Quran, hadis, sejarah, fikih, akidah akhlak, tasawuf, dan ayat kauniyahnya saja. Gitu ya. Ini untuk meringankan. Dicari integrasinya. Nanti ini akan divalidasi nih. Ini dimasukkan semuanya divalidasi. Divalidasi sama siapa, Pak? Ya sama para expert, para ahli, para profesor. Karena kalau menurut kita, misalkan menurut kita Qurannya sudah benar, Pak, hadisnya sudah benar. Tapi ternyata nanti ketika ke expert belum tentu benar. Makanya Bapak minta tuh mahasiswa bimbingan Bapak datang ke Profesor Nazaruddin Umar, coba minta ditanyakan, nih Qurannya udah benar belum ayatnya? Coba datang ke Profesor Kamaluddin Pakis, sudah benar belum ayatnya? Datang kepada Pak Dr. Ahmad Sodik, sudah benar belum tasawufnya? Datang ke Pak Aminuddin Yakub, udah benar belum fikihnya? Jadi mengikuti expert-expertnya itu. Halo, sampai sini paham? Ya, Insya Allah. jadi ini divalidasi. Jadi bukan karena kalian. Ketika para ahli, para profesor, para expert mengatakan oke, yes, ya semuanya sudah yes, maka baru karya kalian itu diakui. Ini kalau skripsi ya, idealis masih ke skripsi. Tapi kalau tugas kalian mah nggak sampai ke sana lah. Kemarin kan Bapak minta silakan hanya tinggal bikin judul, kalian deskripsikan sedemikian rupa dan bikin judul yang wow gitu ya. Nggak perlu divalidasi karena hanya tugas saja.
Berikutnya kita lihat ke analisisnya. Nanti mereka akan mencoba untuk mendeteksi kebenaran terkait Qurannya benar atau tidak, hadisnya benar atau tidak. Oh, ternyata ada nih misalkan terkait oksigen, menganalisis unsur non-logam berdasarkan perspektif Islam di oksigen. Ternyata ayatnya itu kurang. Maka profesor bilang, tambah ini surat Al-An'am 125. Tambahkan nih Quran surat Al-Waqiah ayat 71 sampai 72. Nah, itulah fungsinya expert. Itulah fungsinya validator. Kan ingat kalian pernah ada validator instrumen ya? Validasi ahli. Nah, ini tujuannya tuh itu. Lalu dilihat lagi terkait besi, ini Fe. Menganalisis unsur logam transisi berdasarkan perspektif Islam, dilihat besi, tembaga. Oh, ternyata fakta-fakta mengenai besi dibuat dalam bagian yang berbeda. Oh, ini salah ternyata. Harus diganti. Nah, ini mereka para expert yang memperbaiki. Lalu ketika semua sudah diperbaiki, nanti akan muncul kategorinya. Ketika misalkan sudah dikatakan sangat layak, 100%, biasanya kita ada 3 validator. Tidak hanya 1 profesor, tapi minimal 3. Bolehlah ada doktornya. Yang penting mereka expert, mereka ahli di bidangnya. Di fakultas kita banyak yang ahli-ahli tuh. Ahli tasawuf ada Dr. Ahmad Sodik. Ahli sejarah ada Profesor Azumardi Azra. Ahli tafsir Quran ada Profesor Quraisy Shihab. Ada ahli hadis. Ada Profesor Rifat Syauqi. Atau ahli Quran juga dan lain sebagainya. Ya. Jadi alhamdulillah di UIN Jakarta itu lengkap semuanya ada. Ahli fikih ada Dr. Amiruddin Yakub yang tugasnya di MUI sekarang. Semua lengkap. Nanti tinggal ya minimal 3 validator lah ya untuk mengatakan sangat layak, baru dikatakan ini sudah benar. Masuk ke tahap berikutnya, strukturisasi, dibuatkan yang peta konsep, struktur makro. Ya, seperti ini nih struktur makro, nanti kita menyusun draftnya mau seperti apa. Bapak minta kalian pernah bikin peta konsep kan? Ingat masih? Ayo, Masih. konsep. Peta konsep di buku pertama, peta konsep di buku kedua, peta konsep di buku ketiga, lalu digabungkan masing-masing peta konsep, ya kan? Nah, Bapak coba share nih. Nah, ini peta konsep yang dibuat sama mahasiswa Bapak. Ini peta konsep gabungannya nih, nah, terkait kimia unsur. Nah, ini sudah muncul belum? Sudah, Pak. Nah, ini dia. Ini peta konsep gabungan dari 19 referensi tadi, bayangkan. Ini yang muncul. Ini yang diintegrasikan. Ini yang dicari Qur'annya, ini yang dicari hadisnya dan seterusnya. Lalu divalidasi sama expert sama profesor. Kita kembali lagi. Ini sudah muncul. Setelah dibuatkan peta konsep dan lain sebagainya, udah diintegrasikan, dinyatakan layak sama validator, nanti dibuatkan struktur makro, tampilannya mau seperti apa, Pak? Oh, misalkan Pak, saya mau bikin buku, Pak. Maka mereka bikin buku nih. Dilihat, dibuatkan pendahuluannya, dilihatkan bab 1-nya nanti judul menariknya apa, bab 2-nya apa isinya, bab 3 isinya apa, nanti sub-babnya apa. Dari sini nih. Nih dari sini. Ini yang tertarik ke buku. Pak, saya nggak seneng buku, Pak. Saya senangnya komik. Boleh. Boleh kalian buat dalam bentuk komik. Pak, saya senangnya itu Android, Pak. Nanti saya mau buat game. Ya kan? Ya silakan kalian buatkan games. Buat flowchart-nya. Buat aplikasinya silakan. Pak, saya senangnya buat poster. Ya silakan dibuatkan poster. Jadi bebas. Pas saya senangnya mau bikin apa misalkan. Kalau Alda nanti kalau misalkan mau integrasi nih, mau produk akhirnya mau bikin apa? Senangnya apa? Ayo coba mau buat apa kira-kira?
Atau Adila lah, coba Adila. Kalau Adila apa? Mau buat apa nanti? Video, Pak. Apa? Video. Video. Iya. Iya, silakan. Oh, Pak, saya senangnya bikin video, Pak. Karena sekarang zaman now, ya kan? Abad 21, abad digital. Semua orang pegang handphone, semua orang punya Android, semua orang internetan. Kalau mereka lihat video tuh kayaknya apa ya? Semacam lebih ya kapanpun, dimanapun gitu kan. Kita mau lihat bisa. Untuk penegasan-penegasan terkait atom kan kadang nggak kelihatan, maka kita butuh animasi-animasi. Ketika Na dengan Cl bergabung menjadi NaCl, kita kan tahunya cuma garam dapur aja, ya kan? Padahal kan itu gabungan natrium dengan klorium. Lalu bagaimana mereka berikatannya? Kan kita butuh animasi. Maka ketika kita membuatkan video, kita cari animasi-animasi yang bagus. Kita cari potongan-potongan yang menarik. Kalian manfaatkan semua sumber-sumber YouTube, semua kalian manfaatkan untuk menegaskan apa yang sudah kalian buat, untuk mempermudah si viewer-viewer ini, para netizen-netizen yang maha benar, ya kan? Agar mereka itu tertarik. Boleh, silakan. Nih Adila luar biasa ya. Berpikirnya zaman now, membuat video. Nah, ini sangat bagus. Karena memang kalau dipikir-pikir di zaman Bapak waktu kuliah, dulu Bapak belum pegang handphone, baru pegang handphone itu pertama kali ya pas masuk lah, baru pertama kali pegang handphone. Belum punya media sosial, belum punya WhatsApp, apa itu belum ada. Kita tuh belajar bawanya ya buku-buku manual kita bawa-bawa. Di tas itu buku udah nggak muat di tas. Saking beratnya udah nggak muat di tas, kita pegang nih, kita sikap gini, kita sikap bukunya. Ya, coba kalian lihat, perhatikan buku-buku kimia universitas. Raymond Chang, Petrucci, Kinan, Oxtoby, Sukri, Bukhari. Apalagi misalkan nanti di kimia, apa tuh, analitik ada Dogra, bukunya udah besar, tebal. Tulisannya kecil-kecil kayak tulisan koran, bahkan lebih kecil dari tulisan koran. Bahasa Inggris pula. Ayo. Ditambah kitab-kitab, ya kan? Riyadhis Shalihin, udah tebel, berat, bahasa Arab semua tulisannya. Atau mungkin kitab kuning atau kitab-kitab yang lain, udah bahasa Arab, tebel, gundul lagi, nggak ada syakelnya. Ya kan? Itu di zaman Bapak seperti itu. Di tas kita udah nggak muat nih, berat banget. Nah, akhirnya kita pegang di tangan, kita sikap itu buku. Akhirnya apa? Allah kasih keberkahan. Keberkahannya apa? Ilmu yang langsung kita baca dari buku, ilmu yang kita perjuangkan, yang kita bawa-bawa itu tiap hari, mungkin pada saat itu lelah, capek, dan lain sebagainya. Karena Bapak jatuh cinta sama dosen, semua dosen Bapak jatuh cinta, makanya belajarnya sungguh-sungguh. Dan alhamdulillah sekarang bisa jadi dosen. Kalau anak sekarang, Bapak lihat nih, tasnya kecil-kecil banget. Bapak pikir kok itu tas kayaknya buku aja nggak muat dah kayaknya. Paling cuma muat handphone. Atau kadang-kadang ada yang nggak bawa tas. Ya kan? Kalau kita mau tegur, ya salah juga. Bapak pernah tuh tegur. Misalkan, Fulan, kamu ini mahasiswa loh. Kok mahasiswa nggak bawa-bawa buku? Biasanya mahasiswa itu identiknya selalu bawa buku loh kemana-mana. Mau di perpus, mau di lapangan, mau di jalan, mau di kos-kosan, ya kan? Mau sambil cari makan, selalu bawa buku. Lalu apa dijawabnya? Beda Pak, zamannya Bapak mau zaman saya. Bapak kan zaman old, saya zaman now. Artinya apa? Sekarang itu Pak sudah digital. Sekarang tuh ada Android. Saya mau akses semua buku yang Bapak dulu bawa berat, ya kan? Sekarang semua ada di handphone, Pak. Bapak dulu tuh kuatnya bawa buku 3, misalkan. Di tas ada 5. Di tas 5, di tangan ada 3 disikap. Jumlahnya berapa, Pak? 8 buku. Tapi kalau di handphone, ayo Bapak pikirkan.
Di handphone itu ribuan buku, Pak. Bahkan tak hingga. Bahkan bukan hanya buku. Seluruh informasi itu adanya di handphone. Sampai Bapak kalau lagi ngajar nih, waktu offline ya. Waktu offline, mereka itu jadi kalau ngajar pegangnya handphone. Jadi Bapak tuh direkam. Bapak bingung, lah kok Bapak ngajar semuanya pada pegang handphone ya. Nggak taunya mereka ngerekam. Jadi ngerekam Bapak, jadi mereka itu nggak mau nyatet. Males mereka. Nggak mau nyatet atau mungkin takut ketinggalan atau mungkin ya macem-macem lah alasannya. Akhirnya mereka izin Pak ya buat ngerekam Pak ya. Supaya nanti kami bisa tonton lagi yang Bapak ajarkan, nanti kami rangkum Pak di kos-kosan. Wah, ternyata anak sekarang luar biasa. Ya, lebih hebat, lebih canggih, lebih cerdas. Nah, itu yang kalian manfaatkan. Makanya punya handphone, punya Android, punya tab dan lain sebagainya, gadget dan seterusnya ya, laptop, manfaatkan untuk kebaikan. Jangan kadang-kadang punya Android, Bapak cek mainnya media sosial, main IG, dapat spot-spot foto bagus dikit di kampus, bikin TikTokan. Ini yang kadang-kadang salah. Padahal yang seperti Fulan tadi bagus, luar biasa. Dia unjukin ke Bapak semua buku-buku, informasi, ternyata sumber tuh ada semua di sana. Jadi seperti itu ya, paham sampai sini? Jadi kalian zaman now, manfaatkan teknologi, manfaatkan Android yang sudah kalian punya. Yang punya uang silakan bisa paketan. Kalau yang nggak punya uang bisa mampir ke fakultas. Kita di fakultas itu semuanya ada wifi gratis ya. Mau di lantai 1, lantai 2, sampai lantai 7, mau ke perpus. Kalau kalian sudah di ke kampus, insya Allah gratis internet. Ya, insya Allah. Wifi-nya itu free buat mahasiswa. Jadi silakan manfaatkan. Jangan banyak ke mall, Adilah ya. Ada nih, ayo jangan kebanyakan jalan-jalan. Suci, jangan kebanyakan nonton bioskop. Afifah, jangan galau. Zara ya, Zara jangan sedih. Dengerin lagu-lagu galau, keluar air mata, inget mantan. Itu jangan, nggak boleh. Tuh suci, jangan-jangan suci nih, jangan-jangan. Ya seperti itu Adila. Kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan masuk ke tahap yang kedua, karakterisasi. Di karakterisasi apa yang dilakukan Pak? Coba perhatikan dulu nih ya, bentar. Bapak coba share. Kita lihat ke modelnya dulu. Ya. Ini kira-kira sudah muncul belum? Sudah muncul belum? Sudah, Pak. Udah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Tadi tahap seleksi sudah ya. Tahap seleksi sudah. Yang kedua, tadi yang strukturisasi ini sudah. Yang peta konsep makro dan penyusunan bahan adi, produknya terserah kalian mau nanti buat apa. Nah, kita masuk ke karakterisasi. Karakterisasi itu apa, Pak? Di sana ada buat instrumen, ada uji cobanya, nanti ketemu konsep yang mudah, sulit, dan lain sebagainya. Ini buat apa, Pak? Nah, ini buat apa? Dan instrumen itu seperti apa? Karakterisasi itu dibuat, kan kita bikin produk nih, ya kan? Apakah nanti produknya buku, apakah poster, apakah komik, apakah games, apakah tadi Adila misalkan video, kan kita kepinginnya mereka semua ngerti dari produk yang kita buat, ya kan? Si para netizen yang maha benar, para pembaca, kita kepinginnya mereka paham kan? Halo? Iya, Pak. Kalian sebagai pembaca kira-kira kalau buku, ada buku yang sulit dipahami, ada buku yang mudah dipahami, kira-kira kalian senang baca yang mana? Yang mudah dipahami. Yang mudah dipahami. Nah, untuk mengetahui kualitas produk yang kita buat itu, apakah respondennya nanti paham atau tidak, maka perlu adanya proses pengujian.
Dibuatlah karakterisasi, dibuatkan instrumennya. Paham sampai sini? Sekarang Bapak coba share ya, izin share. Instrumennya seperti apa sih Pak? Instrumennya. Ini Bapak coba cari dulu. Bentar ya. Kita coba cari dulu instrumennya. Nah ini Bapak share, udah muncul belum? Ini sudah muncul belum? Sudah? Sudah, Udah, Pak. Bu. Sudah, Pak. Nah ini kita buat instrumennya sedemikian rupa. Bentuk instrumennya seperti ini. Ini udah kelihatan belum bentuk instrumennya? Sudah Udah, kelihatan? Hah? Sudah, Pak. Nah ini bentuk instrumennya seperti ini. Ya, ini buat validasinya nanti kita minta ke para ahli, para expert dan lain sebagainya. Dan ingat, kalau kita mau minta validasi kan harus jelas bikin covernya, ya kan? Dibuatkan covernya, ini covernya nih. Judul penelitiannya apa? Ada permohonan validasi instrumen integrasi. Ada permohonan, bahasanya biar bagus. Dibuatkan cover, judul penelitian kalian apa? Nama kalian siapa? Dari prodi mana? Setelah itu dibuatkan surat pengantarnya. Ya, surat permohonannya seperti ini. Pemohon kesediaan Bapak atau Ibu untuk menjadi validator. Kalau mereka bersedia, alhamdulillah. Kalau mereka nggak bersedia, cari validator lain. Pak, saya di kampus UIN Jakarta nyari validator nggak dapat, Pak. Boleh dari kampus lain. Ya, dari kampus lain boleh. Dari ITB boleh, dari UPI boleh, mau dari Unpad boleh, mau dari UIN Banten boleh, mau dari UIN Jogja boleh. Pak, boleh nggak Pak kalau saya nyari validatornya ke Ustadz Ustazah? Ke Ustadz Adi Hidayat? Boleh. Boleh nggak Pak ke Abdul Somad? Boleh. Boleh nggak Pak ke ayah saya? Ayahnya apa Ustadz? Nah boleh. Boleh nggak Pak ke ibu saya? Ibunya apa Ustazah? Boleh. Jadi artinya apa? Expert itu ketika mereka ahli di bidangnya, mau siapapun itu, ya, mau siapapun itu boleh kalian minta jadi validator. Paham sampai sini? Jadi nggak harus dosen. Ya idealisnya dosen, tapi kalau nggak dapet ya terserah, bebas nanti mau cari siapapun yang mereka bersedia dan memang ahli di bidangnya. Dibuat permohonannya, dilihat cara pengisiannya seperti apa, dikasih tahu, ya kan? Dilihat ada pedomannya di sini, ada tanda tangan si penelitinya, ada sepengetahuan dari prodinya. Kalau prodi udah ngizinin baru boleh. Kalau prodi belum mengizinkan, nggak boleh. Lalu setelah itu, misalkan nih coba diperhatikan tuh, nah ini udah kelihatan belum? Tuh, di sini udah kelihatan belum? Masih ngeblur, Pak. Masih ngeblur? Udah, Pak. Udah kelihatan. Sudah. Nah sini ya. Nah di sini lihat instrumennya. Nanti mereka ngecek nih dari konsep-konsep capaiannya ini Pak. Pak saya kepingin anak-anak saya itu nanti memahami penciptaan alam semesta berdasarkan Islam. Saya mau mereka tahu tentang itu Pak. Materinya apa disesuaikan nanti. Nilai keislamannya apa? Oh ini dilihat. Nanti validator ngecek nih. Kalau seandainya oke, setuju berarti di checklist ya. Lalu bagaimana jika tidak? Kalau tidak harus dikasih komentar. Komentar itu apa? Perbaikan, salah misalkan. Salahnya di mana? Dikasih tahu. Kayak kemarin Bapak, ya kan? Sudah menyampaikan terkait sejarah katakanlah atom. Pendirinya. Mereka orang barat mengakui atom itu dari mereka. John Dalton lah.
J.J. Thomson lah, Rutherford lah, Niels Bohr lah, atau di teori mekanika kuantum ada Erwin Schrödinger dan lain sebagainya, bahkan sampai ke Albert Einstein. Tapi ternyata Bapak checklist di tidak, lalu Bapak kasih komentari. Komentarnya apa? Atom itu penemunya orang Islam, Jabir bin Hayyan. Beliau melakukan eksperimen yang ion atom yang pertama kali diciptakan itu Fe, besi. Dan itu diabadikan dalam Quran surat Al-Hadid. Ada di Al-Quran. Al-Hadid itu artinya besi. Lihat isotopnya. Lihat nomor suratnya. Terus lagi di kaunianya Bapak sampaikan. Kalau perspektif kaunianya dari alam semesta melalui peristiwa Big Bang, Quran surat Al-Anbiya ayat 30. Ternyata bukan Fe. Yang pertama kali muncul atom hidrogen dan helium. Nah, Bapak kasih komentar. Nanti komentar ini dia perbaiki, nanti datang lagi ke Bapak, baru di checklist ya. Sama kayak kalian dapat tugas ini kan? Ini kemarin tugas keberapa nih? Yang integrasi keislaman. 6, Pak. Tugas ke 6. 6, ya kan? Nih tuh. Ini udah lihat belum tuh? Banyak komentar kan? Dijelasin tuh. Sama ekspor. Ini salah nih terkait oksigen. Salah. Lalu apa? Ternyata di sini pakai Quran surat An-Nahl. An-Nahl salah, dikasih tahu tuh. Ganti Quran surat Al-An'am 125, dikasih tahu. Bahkan artinya dimasukin tuh, dada sempit seperti ya kan, mendaki ke langit, oksigen diwajibkan. Muncul lagi, masukkan Quran surat Al-Waqiah 71 sampai 72. Lalu konsep api menyala, nah, oksigen, pohon penyimpan apa tuh? Tulisannya itu tulisan profesor tuh begitu ya. Tulisan profesor ini seperti ini. Ini dari sini diperbaiki sama mereka. Nanti dari perbaikan ini diulangi lagi, diperbaiki, datang lagi ke beliau. Supaya di checklist ya. Kalau sudah ya semua, baru kalian lolos. Itu lagi tuh, ayo. Aduh ya. Terkait siwak, nah tuh. Hadisnya ternyata salah. Dia pakai hadis riwayat An-Nasai, ternyata salah tuh kan. Ternyata yang benar hadisnya hadis Bukhari Muslim tuh, Pak Bukhari benar tuh. Ya kan? Hadisnya salah. Disuruh ganti nih, ganti jangan pakai An-Nasai. Pakai hadis riwayat Bukhari Muslim, sampai ditulisin ini hadisnya tuh kan. Ditulisin hadisnya, dikasih artinya, tapi nggak disyakel ya. Emang profesor kayak gitu sih. Emang udah kebiasaan kalau baca Quran atau hadis atau Arab itu memang mereka udah biasa baca yang gundul-gundul ya. Dia senang sama yang gundul-gundul mereka. Nggak tahu Adilah senang sama yang gundul-gundul tidak? Awas ya, Enggak, Pak. awas. Definisinya jangan ke negatif nih ya. Afifah ya. Septia, Anissa jangan ke awas, makna gundulnya jangan ke negatif, kita ke positifnya ya. Itu karena memang ini profesor tuh, coba bayangkan sampai ditulisin. Luar biasa loh ini. Ya kan? Nah, berikutnya coba kita periksa lagi ke bawah. Ah, itu lagi tuh. Ah, tuh. Banyak masukan lagi. Terkait sejarah ini salah juga, dikasih masukan. Oh, ternyata ini siapa yang validasi? Oh, kalau ini bukan profesor, ternyata Bapak ahli tasawuf, Dr. Ahmad Sodik yang validasi. Nah, jadi seperti itu. Ya, kita kembali lagi ya, kembali ke laptop ya. Mana dia? Yang tadi sebentar. Ini kebanyakan file nih, kebanyakan buka data jadinya hilang nih. Bentar dulu ya. Sabar ya. Nah, kita kembali lagi ke instrumen tadi. Pak,
Ini kan mahasiswa saya, pembaca, reviewer, netizen maha benar kan, supaya mereka mudah memahami, supaya mereka tertarik, supaya katakanlah marketingnya bagus. Gimana Pak? Ya dicari, dilihat nanti diuji nih, diuji instrumen karakterisasi ini. Kalian deskripsikan materi kalian, nanti mereka akan mengecek, ditebak nanti unsurnya, ditebak nanti konsepnya, benar atau salah. Nanti mereka akan menilai konsep yang udah kalian sampaikan ini, udah dideskripsikan kan? Kira-kira nanti jatuhnya sulit, sangat sulit kah? Apakah penjelasan kalian sulit? Apakah deskripsi kalian mudah? Apakah deskripsi kalian sangat mudah? Ini nanti responden yang nilai. Para netizen yang nilai. Pak, netizen itu berapa, Pak? Netizen itu idealnya satu konsep 5 netizen, 5 responden. Kalau kalian punya 10 konsep yang diintegrasi keislaman, maka dikalikan 5 butuhnya 50 netizen, 50 responden. Paham sampai sini? Tujuannya apa? Kita tuh kepingin tahu yang kita dideskripsikan ini mereka menganggapnya sangat sulitkah? Sulitkah? Mudahkah? Atau sangat mudah? Itu. Dari mana kita tahu mereka checklist? Dilihat, mereka kan ngisi nih. Tuh, ada yang diisi kan konsep-konsepnya kan? Diisi kan? Kalau isiannya sudah benar, mereka checklist sangat mudah, berarti deskripsi kalian ini udah luar biasa, maha sempurna. Udah sangat sempurna. Deskripsi itu sangat bagus, sangat baik. Karena ternyata konsepnya, jawabannya benar, dan mereka menganggapnya sangat mudah. Gitu kan? Coba kita cari yang sulit, ada nggak nih? Bentar, coba perlahan ya. Ini mudah-mudah semua ini. Kita cari. Mana yang sulit? Nggak ada yang sulit ya? Berarti mudah semua nih. Nah, baguslah, alhamdulillah. Kalau yang udah seperti ini berarti mahasiswanya karyanya bagus. Tapi ada beberapa mahasiswa yang katakanlah masih kadang sangat sulit, ya kan? Muncul pertanyaan tadi kan, Pak, lalu bagaimana Pak kalau seandainya sulit-sulit tadi? Seperti itu kan? Nah, kita lihat, coba kita lihat ke datanya, ini hasilnya. Kita masuk ke tahap berikutnya. Apa coba izin share lagi ya. Ini banyak banget file nih, bentar jadi agak lama. Ini sudah muncul belum? Udah, Pak. Sudah ya. Nah, ini tadi yang instrumen karakterisasi. Jadi nama instrumennya itu tes rumpang. Tes rumpang itu tadi yang tadi Bapak tampilkan. Kalian sudah belajar evaluasi atau asesmen mata kuliah itu? Sudah belajar belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah atau mungkin sedang ya? Nah, di mata kuliah evaluasi atau asesmen, kalian kan dijelaskan tuh berbagai macam jenis instrumen. Ada instrumen tes, ada instrumen non-tes. Ya kan? Paham sampai sini? Di instrumen tes ada apa saja? Ada pilihan ganda, ada esai, ada uraian, ada menjodohkan, ada isian singkat, ya kan? Lalu yang non-tes, ada lembar observasi, ada pedoman wawancara, ada apalagi ada kuesioner atau angket. Halo, paham sampai sini? Ya kan? Paham. Itu jenis-jenis instrumen. Nah, mahasiswa Bapak ini, dia pakai instrumennya bukan yang tadi Bapak sebutkan, tapi menggunakan instrumen tes rumpang. Untuk integrasi itu pakai tesnya tes rumpang. Nanti Bapak akan ajarkan bagaimana cara buat tesnya. Ini ada pertemuan lain nanti ini khusus. Cara membuat instrumen ini. Pak, saya nggak seneng Pak menggunakan tes rumpang. Mau pakai tes lain boleh. Boleh silakan. Kalian senangnya pakai yang tes, yang non-tes, yang pakai apa, boleh silakan. Nanti tinggal disesuaikan yang cocoknya tuh yang mana. Karena mengikuti respondennya juga kan.
Kan ada responden yang senangnya isinya tuh pakai apa? Dia tinggal checklist saja, kan ada yang kayak gitu kan. Ada juga yang senangnya nulis, ada juga yang katakanlah mereka maunya diwawancara. Ada juga yang kayak gitu ya, kita mengikuti responden untuk uji coba ini. Nanti dilihat hasilnya nih. Nih, coba perhatikan. Dan ternyata alhamdulillah yang sangat sulit nggak ada ya. Ini rekapannya, alhamdulillah. Mudah-mudahan semua. Nah, lalu muncul pertanyaan, Pak, kalau seandainya kalau ini kan kebetulan konsepnya itu kan mudah gitu kan. Semuanya mudah nih, lulus. Mereka juga bisa isi. Lalu muncul pertanyaan, Pak, bagaimana kalau seandainya ketika diuji coba itu mereka semuanya nggak bisa ngisi. Mereka isiannya salah. Mereka checklist yang sangat sulit. Wah, itu kadang-kadang tuh mahasiswa sedih tuh yang seperti itu. Artinya apa? Memang dari buku atau misalkan produk yang kita buat, mereka nggak paham. Mereka nggak ngerti. Mereka jujur. Netizen itu jujur loh, responden itu jujur mereka. Kalau ngerti dibilang ngerti, kalau tidak ngerti dibilang tidak ngerti. Dia checklist sangat sulit. Dia jawab, ada yang jawab asal-asalan. Ada yang nggak menjawab. Bahkan ada yang bilang, Bapak Ibu saya nggak tahu jawabannya. Coba. Ya, bagaimana dengan yang seperti ini? Nah, untuk konsep-konsep yang katakanlah jawaban mereka salah, lalu mereka menganggap sangat sulit atau mungkin sulit, ya kan? Maka masuk ke tahap yang keempat, yaitu reduksi. Nanti dibuatkan kisi-kisi reduksinya seperti apa. Nanti dibuatkan cara reduksi didaktiknya kayak gimana. Setelah itu disusun kembali. Misalkan ya, bicara masalah ikatan kimia cuma deskripsi aja, kan dia nggak paham. Tapi tadi kalau Adila buat video, ada animasi, Na, Cl, melepaskan satu elektron, Cl menerima satu elektron, mereka berikatan, terus berikatan membentuk NaCl, kan mereka paham, ya kan? Tapi kalau cuma tulisan, ketika tulisan itu mereka menganggap nggak paham, lalu misalkan mereka menganggap sangat sulit, maka reduksinya diganti pakai video. Yang mereka tadi katakanlah buku, maka buku itu udah nggak layak berarti. Harus ganti media lain. Terserah. Apakah cocoknya poster, apakah cocoknya komik, apakah cocoknya games, apakah cocoknya video, tergantung nanti kebutuhannya. Mereka itu pahamnya pakai apa. Jangan kalian maksa, nggak boleh. Netizen itu maha benar, awas hati-hati. Kalau kalian menyalahkan netizen, aduh, komentar itu luar biasa. Akan dihujat habis-habisan. Makanya kita yang menyesuaikan. Lihat kebutuhan mereka. Mereka butuhnya apa? Opa sekarang zaman now, abad 21, zaman digital. Mereka senangnya video, buat video. Jadi seperti itu. Lalu bagaimana Pak untuk mereka-mereka yang lolos, yang katakanlah konsep mereka bisa jawab, ya pertanyaan mereka mengerti. Terus checklistnya ada yang mudah, ada yang sangat mudah. Nah kalau yang sudah mudah atau sangat mudah, bahkan jawaban mereka sudah benar dari pertanyaan yang kita berikan, maka tahap 4 ini nggak perlu. Tahap 4 ini nggak perlu, reduksi itu nggak perlu. Kalian itu produknya udah jadi. Jadi produk kalian itu udah jadi. Contohnya seperti apa, Pak? Nah, ini. Ini udah muncul belum? Sudah muncul? Ya, Pak. Lihat. Ya, Pak. Lihat nih, setelah karakterisasi tahap keempat. Nggak ada kan? Reduksi nggak ada kan? Ya. Ini kenapa Pak nggak ada reduksi? Karena memang tadi hasilnya itu mudah. Konsepnya bisa dijawab. Bahkan lihat di keterpahaman tinggi, jawaban benar. Wah, banyak yang benar jawabannya. Ya kan? Maka nggak ada reduksi. Ketika sudah dinyatakan layak,
Apakah kita mengatakan bahwa itu sudah layak untuk disebarkan? Layak untuk dipublish? Belum juga. Tidak boleh langsung. Tetap produk yang sudah kalian hasilkan, meskipun menurut responden itu sudah bagus, sudah sangat mudah, harus dilakukan uji kelayakan. Uji kelayakan dari produk yang udah kalian buat. Uji kelayakannya kemana, Pak? Balik lagi ke validator, ke para expert, ke profesor, ke doktor, ke dosen, ke para ahli yang tadi Bapak sampaikan. Silakan cari yang ahli. Bebas ahlinya mau dari mana saja, yang penting memang dia betul-betul ahli di bidangnya. Minta masukan mereka. Di sini lihat secara bahasanya yang kalian sampaikan udah bener atau belum, nanti mereka ngasih skor, ya kan? Ada skalanya, apakah nilainya 1 ataukah nilainya 2 atau ketiga. Ini skornya rentangnya 1 sampai 5, alhamdulillah dikasih 4. Ya kan? Alhamdulillah, maka ketercapaiannya 93,75%. Alhamdulillah, berarti bahasanya ini sudah bagus berarti. Nah, ini. Berikutnya penyajiannya, tampilannya, gambarnya, background-nya, layout-nya, dinilai juga. Oh, ternyata alhamdulillah 93 juga, tinggi nilainya. Berdasarkan performanya, kualitas bukunya, tebal kertasnya, dan lain sebagainya. Kualitas tulisannya, ukuran hurufnya, jenisnya, enak dilihat atau tidak, dan semua, pokoknya semua dinilai juga. Kegrafisan ini terkait tampilan tadi. Ketika semuanya sudah dinilai ternyata dikatakan layak, ya, rata-ratanya 97,37 dan masuk kategori sangat layak, ini kan ada indikatornya kan, maka baru kalian publish, baru kalian terbitkan, yang punya buku terbitkan, datang ke para penerbit. Untuk integrasi datang ke Mizan, ada di Cibiru, Bandung. Atau mau ke Erlangga silakan, mau ke Yudhistira silakan. Ke Raja Wali Press boleh silakan. Mau publish di FITK Press silakan. Mau ke UIN Jakarta Press monggo. Terserah kalian mau senangnya publish di mana. Nanti kita yang mau pilih. Bapak udah banyak karya-karya terbit. Ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri. Ada yang terbitan UIN Jakarta juga, ada yang terbitan Raja Wali juga. Alhamdulillah banyak buku Bapak. Ini sudah masuk ke tahap ini nih, baru bisa dikatakan layak. Ya. Jadi seperti itu. Halo, sampai sini ada pertanyaan silakan. Atau coba kita lihat dulu nih ya. Kemarin ini yang validasi medianya siapa, coba kita cek nih ya. Kita cek yang validasi kemarin terkait medianya siapa nih? Coba tebak kira-kira siapa? Ahli media di FITK. Ternyata ini. Ternyata Bapak Yudi Munadi yang ngoreksi. Beliau ahli media. Pak, boleh tidak Pak saya ke validator lain? Boleh. Yang penting expert, yang penting ahli. Yang enggak harus dari UIN Jakarta. Mau dari luar UIN Jakarta juga enggak apa-apa, silakan. Di kita, ya kalau di IPA itu banyak para ahli media. Kalau misalkan di kimia, ahli media ada Bapak Munas Priyanto Ramli, ahli media. Ada Bapak Tony Veronica, ahli media. Banyak dosen lain juga. Di fisika ada Pak Iwan Permana, ahli media. Ada Pak Zikri, itu jago banget tuh Adia. Kalau yang urusan video nih, tadi siapa tuh tertarik? Adilah. Adilah senang video kan? Nanti datang ke Pak Zikri, beliau ahli tuh bikin video-video yang keren-keren. Atau mungkin ke biologi, nanti di biologi cari dosen yang ahli media siapa di sana. Ya. Nah, jadi seperti ini kira-kira. Tadi kan misal saya buat video gitu ya, Pak.
Sebentar. Ini suaranya Saya putus-putus. pengen Bentar, Adila. Adila suaranya nggak saya jelas. pengen tanya sama Bentar, Adila. iya Pak. Adila suaranya nggak jelas. Coba Iya di Pak. off kamera biar suaranya fokus. Nah, coba silakan. Mudah-mudahan terdengar. Apakah suara saya sudah terdengar jelas Nah, Pak? ya cakep, udah bagus lah. Monggo silakan. Iya Pak. Jadi saya mau nanya, tadi kan Bapak bilang tuh, saya kan mau buat video. Terus saya mau nanya nih Pak sama ahlinya, misal di FITK, pasti kan beliau kan orang penting ya Pak, orang sibuk. Betul, Nah, betul. gimana sih Pak caranya? Apalagi kan misalkan saya dari PGMI, dan beliau kan belum tentu mengenal saya dan belum tentu mau merespon memvalidasi hasil kerja saya gitu Pak. Itu gimana sih Pak caranya gitu biar cepet gitu di ACC-nya gitu bisa konsultasi sama beliau gitu. Oke. Yang pertama dicoba dulu ya. Jangan nyerah di awal. Udah dicoba belum? Pernah datang ke dosen, meminta tolong apa? Jangan nyerah dulu. Komunikasi, ingat bahasanya. Awas nih pertemuan pertama atau chat pertama, yang pertama-pertama itu nanti bikin kesan ke belakang loh. Ya. Kalau seumpama mau chat, maka chatlah yang baik, yang bagus, sopan. Di depan kita tuh jurusan IPA ada aturan tuh. Aturan cara WhatsApp ke dosen. Salam harus lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak boleh disingkat. Ya kan? AS titik. Kadang-kadang gitu mahasiswa. Ini kesan pertama, hati-hati. Kalau salah, nggak direspon, udah ke belakangnya bahaya. Salamnya harus lengkap. Lalu yang kedua diperkenalkan namanya siapa, dari prodi apa. Lalu ke to the point, ya. Atau mungkin mohon maaf mengganggu waktunya, ke to the point, intinya apa. Nanti diakhiri dengan terima kasih dan salam kembali. Contoh, Bapak kasih contoh nih ya. Tulisannya kayak gini nih nanti di WA ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak perkenalkan, nama saya Adila Fahria dari PGMI 6C. Saya membuat media video integrasi keislaman, Pak. Saya mendapatkan rekomendasi dari dosen pembimbing saya untuk datang ke Bapak menjadi validator. Mohon maaf Pak ya mengganggu waktunya. Kalau Bapak bersedia, alhamdulillah. Kalau tidak juga ya nggak apa-apa. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gitu. Atau singkatlah, lebih singkat lagi. Langsung salam, perkenalkan, inti, terima kasih. Cukup gitu aja nggak apa-apa. Ya, nanti dibaca, nggak dibalas. Ya tunggu sehari. Mungkin beliau belum sempat. Oh sampai besok belum dibalas, chat lagi. Dibaca doang misalkan nggak dibalas lagi. Tunggu sehari lagi. Ya, besoknya chat lagi. Ya, jadi jangan sekali, nggak boleh nyerah. Minimal 3 kali lah. Kita tuh kalau di IPA itu selalu 3 kali. Kalau 3 kali udah nggak direspon, baru cari ke validator lain. Ya, baru cari ke validator lain. Kalau direspon, alhamdulillah. Seandainya beliau bersedia, alhamdulillah. Pun kalau seandainya nggak bersedia, ya kita harus tetap sopan. Dia bersedia, alhamdulillah Bapak terima kasih. Mohon maaf Pak, ini saya mau kirimkan instrumennya. Mau via apa Pak? Mau via Valen? Nah, misalkan. Mau via email atau via WhatsApp, atau mungkin saya datang ke kantor Bapak, bisa ketemu di mana untuk menyerahkan instrumennya itu. Tapi kalau beliau mohon maaf nak ya, Bapak nggak bisa, iya Pak, nggak apa-apa Pak, terima kasih ya Pak, mohon maaf udah mengganggu, ya seperti itu. Tapi ingat 3 kali ya, jangan menyerah sekali. Kalau 3 kali sudah dicoba gagal, baru cari dosen lain. Dan Bapak yakin kok, ini anak-anak Bapak ke profesor semua responnya bagus, nggak ada masalah. Nggak pernah tuh Bapak lagi dapat laporan dari mahasiswa itu ada dosen yang nolak, Bapak nggak pernah dapat. Semuanya bersedia, semuanya menerima. Ya cuman itu, ya. Memang kadang-kadang kesibukan mereka jadinya kadang-kadang kalau kita ke profesor yang harusnya seminggu sudah selesai divalidasi,
Kadang sampai ada yang 1 bulan baru selesai. Ada yang sampai 3 bulan. Ya harus sabar. Karena memang sempatnya beliau seperti itu. Ya kan? Kayak Prof. Nazaruddin Umar itu, anak bapak mau validasi. Beliau kan tiap minggu berangkat ke Amerika. Berangkat ke luar negeri. Akhirnya apa? Validasi selesainya 3 bulan baru selesai. Lihat teman-teman yang lain seminggu. Atau ada dosen yang cepet gercep nih. Baru WA, langsung minta dikirimin, langsung dikoreksi, langsung selesai. Tuh, alhamdulillah tuh yang kayak gitu. Ya, itu yang seperti itu. Ya nanti dicobalah, mudah-mudahan ya setahu Bapak sih sampai detik ini nggak ada yang nolak. Nah, Adila coba dulu, jangan putus asa ya. Nanti mudah-mudahan insya Allah kalau komunikasinya baik, insya Allah semua akan baik. Cuma saran Bapak nih ya, saran Bapak sebaiknya sih ketemu langsung. Kalau ketemu langsung lebih enak. Udah tahu nih Bapak ada di FITK, udah tahu nih Bapak di jurusan IPA, udah tahu nih Bapak ada di prodi kimia, datang ke jurusan. Tanya ke depan, ada staff tuh ya. Assalamualaikum, mohon maaf Pak, saya mau ketemu Pak Buhorinya, ada nggak Pak? Misalkan. Kalau bisa ketemu, karena kalau udah ketemu tuh nanti waduh itu beda lagi tuh. Ya, kalau udah ketemu tuh ngobrol langsung, Masya Allah. Itu Bapak jamin 1000% diterima pasti kalau udah ketemu langsung. Itu 1000% pasti keterima. Paham sampai sini ya? Jadi sebaiknya kalau bisa ketemu langsung. Kalaupun seandainya memang sekarang masih pandemi, di WhatsApp, ya WhatsApp-nya harus ikuti aturan itu. Dan ingat kalau ngirim WhatsApp, lihat jamnya. Ya, jam kerja, ingat jam kerja jam berapa? Jam 7 sampai jam 4. Nah, jam 7 sampai jam 4. Jangan chat malam-malam. Ini kadang ada yang chat ke Bapak jam 2 subuh. Ada yang chat ke Bapak jam 12 malam. Ada yang chat Bapak sampai jam 11 malam. Ada lagi tanggal merah, dia chat. Iya kan? Iya artinya apa ya? Kalian tuh ketika komunikasi itu di jam kerja. Enggak harus katakanlah tadi jam 7 sampai jam 4 juga ya, Safira ya. Safira awas jangan salah paham. Kalau seumpama tanggal merah ya jangan. Karena itu memang liburnya beliau. Khawatir nanti kesan pertamanya nggak bagus, tanggal merah ada mahasiswa ngeganggu gitu kan. Takutnya ntar ditolak mentah-mentah. Maaf Bapak nggak bisa. Ayo bahaya kan. Gara-gara apa tuh? Tanggal merah ngechat. Nggak tahu, misalkan yang namanya orang lagi liburan, lagi sama keluarga, sama anak, sama suami, sama istri, ya kan kita nggak tahu. Jadi perhatikan itu waktu juga. Gimana Adila? Paham? Bisa ya? Iya, Pak. Paham, Pak. Makasih, Pak. Ya, ada pertanyaan lagi yang lain silakan. Monggo, ada pertanyaan? Tidak ada? Semuanya sudah paham ya? Kalau sudah paham, sekarang kita masuk ke model yang kedua. Model tipe, ayo yang kedua apa? Model yang kedua, pertemuan 13, lihat RPS-nya. Jangan pura-pura lupa, ayo. Pertemuan 12, 13. Di 12 kita praktek tipe 4 STMD. Dari Pak Saiful Anwar, dosen UPI, kuliah di Dortmund University Jerman, S3. Pertemuan 13, model apa yang mau kita praktekkan? Bukhari. Model integrasi sains dan Islam tipe Bukhari Muslim. Harus lengkap. Ya, kalau Bukhari aja nggak ada nama modelnya itu mah. Kita lihat misalkan di UIN Bandung ada Wahyu Memandu Ilmu. Di Kalijaga di UIN Malang itu kan semuanya ada jaring laba-laba lah, ada pohon ilmu dan lain sebagainya. Maka harus lengkap juga menyebutkan ya. Model integrasi sains dan Islam tipe Bukhari Muslim. Bapak izin share ya. Bapak izin share yang tipe Bukhari. Ini sudah muncul atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Sudah.
Nah, ini tipe Bukhari Muslim nih. Ayo coba diperhatikan baik-baik ya. Nah, untuk model tipe Bukhari Muslim ini ada 5 tahapan yang harus kalian lewati. Kalau mungkin tadi di 4 STMD ada 4, di Bapak ada 5. Ya, bahkan di masing-masing tahapannya itu berbeda nanti cara-caranya. Misalkan kalau di Bapak tadi ya, kalau di 4 STMD ada seleksi, ada strukturisasi, ada karakterisasi, ada reduksi gitu kan. Kalau di tipe Bukhari ada menentukan materi, ada analisis konsep, ada struktur makro, ada integrasi sains dan Islamnya, lalu ada konstruksi materinya nanti mau jadi apa. Nah, sekarang Bapak akan jelaskan dulu secara singkat ini ya. Karena memang waktu juga sudah jam 9.42. Kalian nanti ada kuliah lagi tidak? Ada Pak Medlit Jam berapa? 10.10. Jam 10.10. Ini sekarang jam 9.42, berarti masih ada waktu ya. Nah, hampir setengah jam lah, mudah-mudahan masih cukup. Nah, baik Bapak akan menjelaskan. Untuk model integrasi sains dan Islam yang tipe Bukhari, ini di tahap yang pertama itu menentukan materi. Nah, ketika menentukan materi, Bapak ini kan latar belakangnya kimia ya. Maka Bapak membuatkan semacam apa ya, Google Form, membuatkan instrumen, dibuatkan dalam bentuk Google Form, survei, terkait materi-materi kimia yang dapat diintegrasikan keislamannya. Bapak mau minta masukan dari para senior dulu nih. Senior-senior yang mana, Pak? Ya guru-guru kimia seluruh Indonesia, makanya Bapak tuh tergabung di AGKI, Asosiasi Guru Kimia Indonesia. Kalau di universitas itu HKI, Himpunan Kimia Indonesia. Nanti beda lagi dengan prodi fisika, beda lagi dengan prodi biologi, beda lagi dengan prodi PGMI. Kalau kalian di PGMI ada apa? Di mahasiswa? Himpi. Ya, kalau misalnya di universitas dosen-dosennya apa tergabungnya kalau sesama dosen? Perkumpulan dosen PGMI. Tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Oke, kalau Bapak tuh di dosen itu HKI, Himpunan Kimia Indonesia. Ya, gabung semua dosen-dosen yang dari umum, ITB, Unpad, UI, Unair, UNS, Unhas, Telkom, BINUS, nggak hanya dengan Islam, nggak hanya UIN Jakarta, dengan UIN Jogja, dengan UIN Malang, dengan UIN Bandung, dengan UIN Banten, tidak. Kita semua tergabung di sana. Tujuannya apa? Agar pemikiran kita itu sama seluruhnya nih. Nanti outputnya itu apa buat anak-anak kita. Sama semuanya. Tinggal nanti ada tambahan-tambahan terkait penciri universitasnya. Penciri itu beda-beda tiap kampus. Di UIN Jakarta integrasi keislaman karena sesuai dengan visinya. Kalau misalkan di UPI pedagoginya jago dalam ahli mengajar, di ITB ahli dalam kontennya misalnya ini ya. Jadi disesuaikan. Bapak survei nih. Bapak kirimkan Google Form ke guru-guru. Ini penelitian Bapak sama mahasiswa bimbingan skripsi sebetulnya bertiga nih. Ya, namanya kalau nggak salah Ridho Zuhrufian Al-Islami. Jadi Ridho ini mahasiswa bimbingan Bapak yang bimbing. Lalu dosen satunya lagi itu Ibu Salam Agung. Jadi dibimbing sama 2 dosen. Kita buatkan instrumennya, lalu disebarkan ke 34 provinsi, seluruh guru-guru yang ada di sana, ya guru-guru kimia semuanya, yang mau Islam, yang mau Kristen, yang mau non-Muslim, Buddha, Konghucu, Hindu, dan lain sebagainya lah semua kita sebarkan. Kita hanya minta pendapat aja. Ya ternyata memang yang respon yang guru-guru Islam aja. Yang merespon ya nggak apa-apa lah ya. Dan dari 34 provinsi itu yang merespon 24 provinsi. Alhamdulillah masih ada yang respon. Coba kalau nggak ada yang respon sedih gitu ya. Kadang kita tuh kalau minta sesuatu nggak direspon gimana? Alda bilang, Sapira mau makan martabak dong. Sapiranya diem aja. Sapira keluar yuk kita cari makanan seblak. Sapiranya diem aja ya. Pasti Alda sedih ya kan? Nggak ada respon. Nah, Bapak alhamdulillah
Disebar ke 34 provinsi lewat Google Form, direspon 24 provinsi. Seluruh guru-guru Islam. Apa kata mereka? Ternyata seluruh materi yang ada di kimia bisa diintegrasikan ke Islaman. Dari kelas 10, kelas 11, kelas 12, semua bisa. Bahkan Bapak sekarang coba masuk ke perguruan tinggi nih. Masuk ke level universitas. Masuk ke kimia analitik, masuk ke kimia biokimia, masuk ke bioteknologi, masuk ke kimia pangan, masuk ke kimia bahan alam, masuk ke kimia organik, masuk kimia analitik, atau mungkin kalian nanti mau fokus konsentrasi di perguruan tingginya, ternyata bisa. Bahkan ini sudah publish loh, tuh, udah terbit nih. Terbit, ini et al ini karena kita penulis bertiga ya, Bapak penulis pertamanya, di belakang itu ada mahasiswa dan ada Bu Salama Agung. Ini terbit tahun 2017 di ICEM. ICEM 2017 ya. International Conference on, ayo ICEM apa? International Conference Education in Muslim Society. Kan kita tiap tahun ICEM, masa nggak tahu? Kemarin baru ICEM kan? Kita itu ICEM itu hajatannya FITK, setiap tahun itu ada ICEM. ICEM itu konferensi internasional. Nah, dipublish di sana, terbit di Atlantis Press. Alhamdulillah. Nggak tahu tuh, proceeding. Bapak maksudnya nggak jurnal sih, proceeding internasional, Atlantis Press. Tapi Bapak belum cek terindeks Scopus atau belum. Nanti kalian cek ya. Nanti bisa lihat di Google Scholar Citation. Di Google-nya cari nama Bukhari Muslim, ada foto Bapak di sana. Nanti kalian cari judulnya itu yang apa ya? Teacher Perception on Integration Science between Science and Islam. Nah, gitu. Nanti cari judulnya itulah kira-kira ya. Terkait persepsi guru-guru kimia seluruh Indonesia tentang integrasi sains dan Islam, tentang integrasi kimia dan Islam, atau mungkin fisika dan Islam, atau biologi dan Islam, atau IPA, PGMI dan Islam, semua prodi. Kita punya 78, kemarin ada prodi baru 79 jadinya ya. Kemarin ada S3 PAI, jadi 79 prodi, semua harus ada integrasi, karena memang itu visi kampus kita. Nanti beda-beda caranya. Dan alhamdulillah, semua asosiasi ini mendukung Bapak dari 24 provinsi itu. Ini hasil riset ya. Ini tahap pertama. Artinya apa? Nanti tuh Bapak udah bagi-bagi mahasiswa nih. Ketika mereka masuk ke bimbingan Bapak, Bapak kasih nih. Si Fulan materinya tentang A, si Fulana materinya tentang B, si apa lagi? Suneo misalkan materinya C, Nobita materinya D, Doraemon materinya E. Ini misalkan ya. Itu Bapak yang ngatur. Tujuannya apa? Biar nanti selesai semuanya. Ketika kita udah memiliki konten-konten yang integrasi, maka masa kejayaan Islam abad 6, abad sampai abad 12 itu akan kembali. Karena kita itu kehilangan marwah, kita tuh hilang. Ilmuwan muslim kita yang sangat hebat saat itu, Jabir bin Hayyan, Ibnu Sina, Al-Haytham, Al-Majriti, Ibnu Khaldun, Imam Al-Ghazali, dan lain sebagainya, ternyata hilang, dikuasai Barat. Ilmu teknologi abad 12 sampai 18, Barat semua yang menguasai. Maka kita berkumpul seluruh dunia, ya mulai melek nih, mulai abad 18 ada perbaikan-perbaikan. Di UIN sendiri nanti kita ada sesi, mungkin nanti kita bisa curhat-curhat lah ya. Sesi di Indonesia itu, IAIN kenapa bisa berubah jadi UIN, itu salah satunya itu. Ingin mengembalikan marwah ilmuwan muslim kita. Dan Bapak berusaha dari sini. Masuk ke tahap yang kedua, analisis konsep. Analisis konsep ini referensi Bapak dari jurnalnya internasional Heron. Nanti kalian cek konsep analysis ya. Nanti cek konsep analysis bahasa Inggris Heron, terbit tahun 1977. Tapi ini berbayar. Kalau kalian download ini sekian dolar ya. Katakanlah $300, sekarang berapa rupiah? Katakanlah 15.000 lah.
15.000 kali 3, 45. Nolnya berapa tuh? Jadi berapa tuh sekitar berapa? 45.000. Hah? 45.000? $300. $300 nolnya udah 2 tuh. Ya kan? $1 kan 15.000 misalkan. 15 kali 3 berapa? 45. 45. Kak, 15.000 nolnya berapa? 3. 3 tambah tadi $300 nolnya 2. iya, 5. 3. Yang 45 sama dari nolnya itu ada 5. 4.500.000. Berapa berarti? 4.500.000. 4.500.000. Jadi kalian download nanti Euro 1977 memang berbayar ya, wajar lah. Ya, rata-rata jurnal-jurnal internasional yang bagus-bagus itu yang Scopus, yang terindeks Thomson dan lain sebagainya memang berbayar. Makanya Bapak tuh dulu alhamdulillah ya, ketika berbayar dan ternyata ada yang bantu, dosen pembimbing Bapak punya teman sedang studi di Belanda, dibantu di-downloadin. Ternyata kalau di Belanda itu yang berbayar jadi gratis. Jadi kalau kalian tinggal di Belanda, semua akses artikel berbayar itu gratis. Nah, Indonesia belum kuat ya. Indonesia belum punya anggaran, belum kuat. Tapi di kampus kita ada beberapa yang sudah bisa kalian akses. Ya, apakah ProQuest ataukah misalkan apa? Erik atau mungkin EBSCOHOT, atau ada apa lagi sih kita kerjasama tuh? Penerbit-penerbit luar negeri yang kalau kita akses itu bisa gratisan. Ada yang sudah mampir ke perpus yang terkini. Itu kita sudah kerjasama. Ada yang dengan Oxford juga. Maka produk-produk mereka kita udah gratis. Itu udah dibayarin sama UIN. Makanya ketika itu sudah dibayarkan sama UIN, kalian manfaatkan referensi itu. Baca itu buku. Baca itu artikel. Karena kalau kalian download berbayar sendiri, itu biayanya mahal. Manfaatkan momen-momen. Banyakin ke perpus. Kalau jadi mahasiswa itu banyaknya di perpus. Bukan di mall. Bukan di tempat piknik. Bukan di tempat makan. Ya, bukan di bioskop. Ya boleh lah. Bapak gimana sih? Bapak nggak gaul banget. Ya Bapak gaul. Kadang-kadang malah kalau diajak Pak nonton yuk, Bapak ikut nonton sama mahasiswa. Pak makan bareng, Bapak ikut makan bareng. Coba lihat coba nanti follow Instagram Bapak tuh ya. Ada makan bareng sama mahasiswa, jalan bareng sama mahasiswa. Kita nonton bioskop bareng, bikin ya seru-seruan lah, nggak ada masalah. Yang penting yang itu yang wajar-wajar saja. Ya. Tapi prioritasnya yang namanya mahasiswa itu banyakkan waktu kalian ke perpustakaan. Kita punya perpustakaan tarbiyah, alhamdulillah. Bahkan di masing-masing fakultas semua ada perpustakaan, boleh kalian masuk gratis. Kalian juga punya perpustakaan yang pusat tuh yang 9 lantai itu ya. Itu pakai, manfaatkan. Banyakin ke perpus. Ya jalan-jalan boleh, makan-makan boleh, ke mall boleh, nonton bioskop boleh, tapi ya sekali-kali lah. Habis selesai UTS, habis selesai UAS, sudah selesai nih. Pak Bu Hori makan-makan yuk, nggak apa-apa. Nanti Bapak ikut. Nah, ya. Nanti Bapak traktir semuanya. Bapak sering posting tuh. Kalau misalkan mahasiswa nilainya A, bagus-bagus, yang nilai A itu Bapak ajak makan gratis. Yang nilai A ya. Tapi kalau yang nilainya BC, mereka cuma ngeliatin status aja. Ngeliat status di WhatsApp story, nggak diajak. Ini buat motivasi kalian supaya mau belajar. Gitu ya. Nah, ini terkait analisis konsep. Kenapa sih Pak harus dianalisis? Tadi Bapak sampaikan bahwa ternyata referensi-referensi ketika Bapak mengajar mata kuliah Kapita Selekta, semua buku-buku SMA, semua buku SD, SMP itu ternyata banyak miskonsepsi. Maka kalian ketika mengajar, wajib hukumnya menggunakan buku universitas. Ya, wajib bukunya. Mau ngajar SMA atau apapun itu, yang minimal kalau kimia kita remoncang itu udah jadi kitab sucinya orang kimia. Guru kimia itu kalau nggak punya remoncang itu belum bisa dikatakan guru kimia. Apalagi kalau mau ditambahkan Petrucci dan lain sebagainya, itu alhamdulillah. Ya, karena itu memang pedoman kita sucinya kita. Lalu di struktur makronya nanti dibentuk di konsep.
Berdasarkan tadi subordinat, superordinat, koordinat, posisi kalau mau menyampaikan materi ini mulainya dari mana? Jangan misalkan kalian mau menasehati orang, tiba-tiba langsung marah-marah, ayo. Kan nggak bisa diterima. Alda keluar malam, misalkan ya. Tiba-tiba pulang ke kosan atau pulang ke rumah orang tua jam 10. Padahal udah ada larangan batasannya maksimal misalkan jam 9. Kan marah tuh orang tua. Maka ketika misalkan orang tua langsung marah, ya itu enggak, Aldanya pasti ikut marah. Ya kan? Bisa jadi ada sedang kerja kelompok, bisa jadi Alda misalkan ada tugas, bisa jadi Alda katakanlah ada sekolah motivator, bisa jadi Alda ada pelatihan, training dan lain sebagainya. Kan mereka nggak tahu, makanya jangan langsung to the point. Artinya apa? Ada prasyaratnya dulu. Sampaikan dulu, Alda dari mana kok pulangnya malam? Ditanya, oh iya Pak, oh iya Bu, Alda ini tadi habis ikut ada webinar, ada seminar, ada pengajian. Nah kalau bagus kan nggak marah-marah, ya kan? Tapi kalau seandainya misalkan tiba-tiba langsung marah-marah, itu yang salah. Sama halnya dengan konsep di materi. Kalian itu jangan tiba-tiba mengajarkan konsep-konsep yang sulit sebelum mengajarkan yang konsep-konsep mudah. Misalkan kan dari anak kecil belajar tentang pelangi, ya kan? Kalau kita belajar ilmu sains buat anak-anak itu kan pseudosains, ya kan? Sainsnya sains bohong-bohongan. Kita katakan ke anak-anak SD, ke anak-anak TK, pelangi itu anak-anak ada bidadari yang sedang mandi, kan begitu bahasanya, ya kan? Secara konsep salah, tapi apakah kita salah ngajar seperti itu? Enggak. Ya karena memang bahasanya harus seperti itu. Konsep yang diajarkan pertama memang harus seperti itu. Jadi mereka tertarik. Oh iya, ada bidadari sedang mandi, kan begitu ya. Baru kemudian mereka masuk nih ke level SMA, dijelaskan, oh ternyata bukan bidadari. Ternyata ada pembiasan cahaya ketika air hujan jatuh, ya kan? Air hujan jatuh, lalu ada sinar matahari setelah hujan berhenti. Makanya kan matahari itu kan munculnya setelah hujan berhenti, ya kan? Setelah hujan berhenti, ketika setelah hujan berhenti maka terjadi pembiasan cahaya, maka muncul Mejiku Hibiniu. Kalau mungkin dulu waktu TK kita kan tahunya cuman merah, kuning, hijau di langit yang biru gitu kan. Pelangi-pelangi alangkah indahmu, merah, kuning, hijau di langit yang biru kan begitu kan? Tapi ternyatanya bukan hanya merah, kuning, hijau, malah Mejiku Hibiniu. Berapa warna tuh? Merah. Jingga. Kuning. Hijau. Biru. Nila. Ungu. Ternyata 7 warna. Mejiku Hibiniu. Ternyata 7 warna. Mereka baru sadar. Diluruskan gitu. Nanti masuk lagi ke perguruan tinggi. Lihat ke konsep fisikanya, lihat ke konsep kimianya, lihat konsep kosmologinya. Wah, makin dalam itu. Jadi seperti itu nih. Ini Bapak tuh bikin struktur makro tuh tujuannya itu. Jangan sampai kalian tuh kalau ngajar jangan langsung lihat prasyarat dulu nih, kira-kira mereka sanggup enggak. Makanya kan mata kuliah ini ada prasyarat. Harus sudah belajar perencanaan, harus sudah belajar strategi, harus sudah belajar asesmen. Karena kalau nggak ngerti itu nantinya kalian tuh kebingungan bikin bahan ajarnya. Ya kan? Kalau yang belum lulus belum boleh ikut mata kuliah ini. Karena nanti nggak sanggup. Pak Buhori, aku nggak kuat. Aduh, kadang-kadang ada kayak gitu. Ya. Akhirnya apa? Bapak telepon, Bapak hubungi, kenapa nggak datang-datang, kenapa nggak masuk-masuk. Atau Bapak protes, ayo hubungi Bapak, apa alasannya? Kenapa nggak ikut kuliah? Kenapa nggak ikut join? Apa kata mereka, anak-anak zaman now? Nelpon nggak pernah, SMS nggak pernah, WhatsApp nggak pernah. Aku nggak punya pulsa. Nah gitu. Aduh ternyata nggak punya pulsa. Kalau tahu begitu tinggal kirimin aja nomornya. Sampaikan jujur, ntar Bapak kirimin paketan.
diisiin misalkan 1 giga atau berapa, ya dikasih 1.000, 2.000. Ya, jadi begitu alhamdulillah kita dapat bantuan dari Kementerian Agama, dapat paketan 20 giga tuh kalau nggak salah tiap tiap bulan ya. Dan itu manfaatkan dan kalian bersyukur. Atau mungkin katakanlah yang nggak tahu nih, paketan kalian dapat nggak dari Kementerian Agama atau dari UIN? Enggak, Pak. Kalau semester Udah tahu Pak. tuh dapat mereka yang semester 2, yang Udah semester enggak. 4, mereka dapat tiap bulan dari masa pandemi awal. Dari pandemi awal sampai sekarang alhamdulillah dari Kementerian Agama juga sama dapat. Tapi kalau kalian mungkin kalian dianggapnya sudah senior kali ya. Mungkin sudah senior dianggapnya sudah bisa nyari uang sendiri, udah banyak privatnya ya. Misalkan di sini ada siapa nih? Ada Zara, mungkin Zara udah banyak privat nih. Kalau udah privat kan lumayan tuh 1 jam 150, 200.000 ya kan? Banyak jobnya di jam terbangnya. Akhirnya kata Bu Rektor, Zara mau udah cukup nih uangnya, nggak usah dibantu. Akhirnya beli paketan sendiri. Nah ini bercanda aja ya. Tapi kalau seandainya memang kalian kesulitan masalah paket, saran Bapak mainnya ke kampus. Kalau kalian sudah di kampus atau terutama ke perpus, itu udah gratis internetan, insya Allah. Ya, tapi kalau udah dapat gratisan internetan di kampus atau mungkin di perpus, dipakainya buat belajar. Jangan buat status. Bikin statusnya di perpus seolah-olah belajar lagi baca buku. Nggak tahu fakta di lapangannya lagi main media sosial. Nah ini yang kadang-kadang salah. Kampus sudah memfasilitasi, manfaatkan itu dengan sebaik-baiknya. Seperti itu ya. Nah, ini jadi konsep struktur makro tujuannya itu agar dari pengantar sampai ke inti itu respondensi netizen ini para pengguna bahan ajar yang akan kita hasilkan itu mereka semua itu merasa nyaman, mereka itu merasa paham, mereka itu ngerti gitu maksudnya. Halo, sampai sini paham? Kalau mau bertanya silakan ya. Kalau mau bertanya silakan sambil jalan saja. Khawatir nanti Bapak jelasin ada yang nggak ngerti, langsung tanya aja nggak apa-apa. Berikutnya kita masuk ke tahap yang keempat, integrasi. Nah di sini nih, kalau Bapak integrasinya itu bukan hanya sekedar integrasi yang katakanlah maksimal tadi 3 orang ya. Kalau Bapak itu pedomannya pakai jurnal Lause. Nanti kalian klik lagi nih Lause 1975. Ini sama berbayar berapa ratus $, nih. Ya, tadi kembali lagi ya, orang luar negeri itu selalu seperti itu. Mau gratisan ke Belanda dulu. Ke Belanda baru gratis. Pakai ini. Apa keuntungannya pakai ini? Kalau kalian pakai Lause, integrasinya itu tidak hanya dari 1 expert, tidak hanya dari 2 expert, tidak hanya dari 3 expert, tidak hanya dari 4 expert, tidak hanya dari 5 expert, tidak hanya dari 6 expert, atau mungkin katakanlah berapa. Ya, dia tuh ada aturannya. Aturannya apa, Pak? Di Lause itu minimal validator itu 7. Ya, 7. Atau ada juga yang mengatakan 5. Nggak tahu nih, terbitan terbaru apa belum dapat lagi nih. Lause terbitan terbaru. Mereka itu ada batasan minimalnya untuk mencari expert. Nanti dari expert itu akan muncul yang namanya nilai CVR. Nilai CVR itulah yang menjadi pertanggungjawaban. Kadang-kadang kan banyak orang mikir gini, kok kalian berani integrasi? Materi kimianya aja masih lemah, fisikanya aja masih lemah, biologinya aja masih lemah, IPA-nya saja masih lemah, psikologinya aja masih lemah, terus apa lagi? Bahasa Arabnya masih lemah, atau perlu dia apa lagi kira-kira? Ilmu politiknya masih lemah, kok berani integrasi? Nah, kalau sudah muncul nilai CVR, maka nanti tinggal kalian kasih nilai itu ke mereka. Itu yang akan menjawab. Apa itu CVR, Pak? Ya, nanti di kesempatan lain Bapak akan jelaskan. Ini hanya sekedar pengetahuan umum ya. Nanti kalau mau download silakan, tapi berbayar ya. Nanti yang punya uang silakan. Tapi Bapak nggak maksud, ini hanya pengetahuan saja. Nanti kalau bertanya terkait masalah
integrasi kita, mungkin mereka merasa ragu atau mungkin salah ya, maka nilai CVR itulah yang akan membuktikan. Dan Bapak sudah ujikan, ketika nilai CVR-nya bagus, Bapak kompetisikan, alhamdulillah kan lolos dimanapun. Bapak praktekin ke mahasiswa, mereka ikut MTQ cabang MMI, maka Al-Quran lulus semua, alhamdulillah juara 1. Bahkan yang sekarang Bapak ngajar integrasi diakui sama Bu Dekan. Buku Bapak sampai beliau yang ngasih kata pengantarnya. Non Bapak punya buku tuh Islam dan Ilmu Pengetahuan. Beliau yang bikin kata pengantar. Profesor sama Prof Mulyadi Kartanegara, Bapak sudah webinar ketemu sama beliau. Sama Prof Andi Faisal juga. Sama Prof dari luar negeri juga. Terkait integrasi. Alhamdulillah aman. Bapak sudah ketemu Profesor Fauzan dari Malaysia. Aman. Ada informasi juga dari Pak Dr. Nasir Exeter University, aman integrasinya, nggak ada masalah. Bapak baca kitab-kitabnya Al-Faruqi, ya kan, Ismail Raji Al-Faruqi, atau yang mungkin orang Indonesia lahir di Bogor tapi tinggal di mana, di Malaysia atau di Turki itu, Muhammad Naqib Al-Athos, nggak ada masalah. Atau mungkin yang di UIN Bandung, yang di UIN Jakarta, yang di UIN Malang, UIN Palembang, UIN Jogja, Imam Suprayogo, ya kan? Nanat Fatah Nasir, terus apa lagi? Ada Profesor apa lagi tuh? Itu semuanya nggak ada masalah integrasinya. Memang kita memang beda-beda. Nanti tinggal kalian tunjukkan CVR, sudah aman. Bisa dipertanggungjawabkan. Baru kemudian masuk tahap yang kelima ini, inilah konstruk materi, bebas kalian di sini nih. Pak, saya senang bikin buku, buat buku. Pak, saya senang bikin komik, buat komik. Pak, saya senang buat video, buat video. Pak, saya senang buat permainan dalam bentuk games, buat games. Pak, saya senang bikin poster, buat poster. Bebas, silakan. Sekarang bahan ajar itu banyak sekali, ikuti tren terkini, maka kalau kalian sadar melek teknologi ya, artinya kita itu harus selalu update, harus selalu upgrade diri biar nggak ketinggalan. Karena kalau kita cerita guru-guru zaman dulu itu kan cuma ceramah-ceramah aja kan. Ceramah-ceramah itu kalau diterapkan ke anak-anak sekarang tidur. Anak-anak sekarang nih kita ceramahin tidur mereka. Ini jangan-jangan nih mahasiswa nih, coba yang Bapak cek mahasiswa. Bapak cek mahasiswa yang nggak on kamera. Nih coba Bapak cek. Nih mana dia? Ya, coba kita periksa. Tuh, ada siapa aja nih? Ada tuh. Nah, ayo, ini mah dibuka semua ini mah. Ya, dibuka semua. Tuh, coba yang nggak buka nih kita coba nih, kita tunggu nih ya. Kita tunggu. Coba ada yang nggak buka nggak? Coba sebentar. Kalau nggak buka berarti dia nggak ada nih, atau tidur jangan-jangan. Kalau buka berarti menyaksikan, cuman memang irit kuota lah, jadi off kamera. Ya itu nggak apa-apa. Nah nih Bapak curiga ke Mayananda, Bapak curiga ke Julia, Bapak curiga ke Risa atau Anissa, Dia, Novi. Awas nih Bapak curiga nih, jangan-jangan ya jangan-jangan ini tidur gitu kan, atau mungkin lagi di mana, atau mungkin lagi pergi keluar sebentar, kan kita nggak tahu. Ya kan? Ya mudah-mudahan ini kan direkam, nanti Bapak upload di YouTube Bapak. Nanti jangan lupa, kan Bapak udah kirim kan? Launching YouTube tuh kemarin, udah dapat belum? Hah? Itu PJ nggak ngasih ke kelas kalian? Udah, Pak. Udah, Pak, udah. Udah, Pak. Dari sana Bapak udah launching. Nanti setiap Bapak ngajar, Bapak rekam ya. Nanti hasil rekaman ini Bapak download, Bapak akan upload di YouTube. Dan silakan kalian itu belajarnya dari YouTube ya. Tapi jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa. Karena nanti sangat menarik di channel YouTube tersebut. Tidak hanya pembelajaran, ada traveling juga. Ada masalah yang galau-galau nih. Cowok-cowok, cewek. Yang galau masalah temen, salah temen misalkan, belum dapat komunitas yang baik. Yang galau pendidikan, misalkan katakan, kok saya kayaknya sepertinya salah jurusan. Atau yang mungkin galau apalagi? Galau apa?
galau pekerjaan, bingung Pak, sekarang saya ditawarkan jadi kerja di bank Pak, tapi saya masih kuliah. Pas saya ditawarkan jadi pegawai misalkan di perusahaan tertentu, tapi saya masih kuliah. Lalu lagi atau apalagi yang galau percintaan tuh, aduh rame itu. Ya, kalau galau-galau percintaan tuh rame itu. Bapak kalau udah bikin status, coba silakan mau request apa, minta tentang kegalauan, minta semuanya request galau percintaan. Ini luar biasa. Silakan nanti. Dan galaunya itu galau yang produktif ya. Nanti Bapak akan share yang bermanfaat semuanya. Bahkan isu-isu tren-tren terkini misalkan lagi rame apa nih? Nah, sekarang tentang rame masalah hilangnya anak Ridwan Kamil ya kan? Terkait apa? Hilangnya di Sungai Swiss, Are. Nah, nanti mungkin Bapak akan singgung atau mungkin barangkali isu-isu yang lain terkait masalah sedekah yang UYM, rame juga kan masalah tren atau mungkin ya terkait isu-isu terkini lah nanti Bapak akan kalau ada waktu disinggung juga sedikit. Ya paling tidak ada pandangan dari Bapak, nanti bisa kalian jadikan pedoman, bisa kalian jadikan pertimbangan. Yang jelas ambil positifnya, ambil yang baik-baiknya, kalau yang jelek dari Bapak jangan diambil ya. Karena sejatinya yang baik-baik itu datangnya dari Allah, yang jelek-jelek, yang buruk-buruk itu semua datangnya dari Bapak. Baik, terima kasih. Ini mungkin cukup, waktu juga sudah kebablasan, habis ya. Luar biasa. Ada pertanyaan silakan sebelum Bapak tutup. Ada pertanyaan? Ini maaf ya, udah lewat 2 menit, kalian harusnya ada kuliah lagi. Cukup? Kalau cukup langsung di-on-kan kameranya. Ini karena buat laporan juga. Ini Bapak harus laporan juga nih. Jadi maaf ya. Ayo silakan di-on-kan kameranya karena Bapak memang harus laporan juga. Ayo, Dia, Anissa, Novi, Risa. Ini udah berkurang nih, banyak yang udah keluar juga, terpental barangkali kuota ya. Ayo 1, 2, 3. Coba Novi, Risa, Anissa, Dia. Coba ada yang bisa on kamera biar nambah. Nggak ada ya? Oke, baik, kalau tidak ada, mungkin mereka sedang keluar dan lain sebagainya. Kita akhiri saja ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.